agar seorang hamba mampu menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara menghadapinya? Ada 3. Yang pertama adalah sadari kita mempunyai dosa dan salah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpamu itu dikarenakan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi mari kita hayati bersama, jikalau seorang hamba diuji karena dosanya, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa yang telah ia perbuat. Dan adapun hamba yang diuji bukan karena dosanya, di dalam kitab Tafsirul Jalalaini karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dijelaskan di dalamnya bahwa musibah yang menimpa mereka, yakni orang-orang yang diuji bukan karena dosanya, itu berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya di akhirat. Saya ulangi, jadi ada 2 perkara Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba. Yang pertama adalah diuji karena dosanya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosanya. Yang kedua adalah diuji karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yakini kita bisa menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya sendiri. Muncul pertanyaan, tapi mengapa ada orang yang tidak sanggup? Bagaimana itu? Jawabannya gampang. Jawabannya adalah sebenarnya mereka sanggup, hanya saja mereka mendahulukan hawa nafsunya daripada yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghandalkan kita di dalam rencananya. Jadi tugas kita sebagai hamba adalah menghandalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rencana tersebut, bukan menghandalkan hawa nafsu. Yang ketiga, perlu kita ketahui keutamaan-keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kita dihina, bersabar. Kita dibuli, bersabar. Dianiaya, bersabar. Karena semakin kita bersabar, semakin tinggi pula pahala kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, semakin tinggi, semakin banyak, semakin besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pahalanya apabila kita bersabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'izamal jazaa'i ma'izamil bala'i. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu." Yang artinya sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, niscaya pasti Allah menguji mereka. Maka barang siapa yang ridho atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahur ridha, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa yang murka atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, falahus sukhtu, maka baginya kemurkaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ada 3 oleh-oleh yang kita bisa menjadikan bekal untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sadari kita mempunyai dosa dan salah. Yang kedua, yakini kita bisa menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah
perlu kita mengetahui keutamaan-keutamaannya. Sebagai kesimpulannya, mari kita hayati bersama firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyenangi sesuatu, tapi malah justru itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyenangi sesuatu, malah justru itu buruk bagimu. Saya ulangi, boleh jadi engkau tidak menyenangi sesuatu, tapi malah justru itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyenangi sesuatu, malah justru itu buruk bagimu. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Mungkin cuma ini yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena hanya Allah lah yang mempunyai kesempurnaan. Saya tutup dengan pantun burun irian burun cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah, perhatikanlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.